Adapun di dalam video kali ini akan dibahas tentang komponen bab 1, yang mana terdapat 8 subbahasan, yaitu yang pertama adalah judul penelitian, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat batasan masalah, yang kelima rumusan masalah, yang keenam tujuan penelitian, yang ketujuh manfaat penelitian, yang kedelapan adalah komponen penelitian pengembangan. Baik, langsung saja kita masuk kepada subbahasan yang pertama, yaitu judul penelitian. Judul penelitian adalah pencerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah yang bersifat menjelaskan diri, menarik, sehingga orang langsung menduga materi dan masalah apa yang diteliti oleh peneliti. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya atau segala bentuk rintangan dan hambatan ataupun kesulitan yang muncul di dalam penelitian. Selanjutnya adalah kriteria perumusan judul penelitian. Terdapat 6 kriteria. Yang pertama, judul hendaknya dirumuskan secara ringkas dan dalam kalimat yang jelas. Yang kedua, judul hendaknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang ketiga yaitu judul hendaknya dapat dinyatakan dalam satu kalimat saja. Yang keempat, judul harus disesuaikan dengan topik penelitian. Yang kelima yaitu judul penelitian tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kriteria terakhir yaitu judul penelitian harus dirumuskan secara jelas dan lengkap. Subbahasan yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan bagian yang penting sebagai titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa penyebab munculnya tulisan kita. Di mana di dalam latar belakang ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal latar belakang harus mengemukakan tentang kondisi ideal atau sebuah keadaan yang menjadi harapan, tujuan, cita-cita, atau impian yang diinginkan. Yang kedua yaitu bagian kedua. Bagian kedua latar belakang harus menggambarkan tentang kenyataan atau kondisi saat ini, yang menunjukkan realita yang benar-benar terjadi pada saat ini, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, bagian terakhir. Bagian akhir dalam sebuah latar belakang harus menggambarkan alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Subbahasan yang ketiga adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah yang ada di dalam latar belakang masalah. Masalah-masalah yang akan dikemukakan dalam identifikasi masalah harus sama dengan masalah yang ada di dalam latar belakang masalah. Adapun langkah-langkah dalam melakukan identifikasi masalah yaitu: yang pertama, menemukan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Menurut Ari DKK, sumber masalah penelitian ada 4. Yang pertama, pengalaman, yaitu masalah-masalah yang ditemukan dari pengalaman sendiri sebagai praktis pendidikan. Sumber yang kedua yaitu deduksi dan teori. Masalah dapat ditarik dari teori-teori pendidikan yang sudah dikenal oleh peneliti. Teori menyangkut prinsip-prinsip umum yang kelayakannya untuk diterapkan pada persoalan-persoalan pendidikan masih belum terbukti, sebelum prinsip itu dikukuhkan secara empiris. Sumber yang ketiga yaitu literatur yang berkaitan, di mana masalah bisa didapat dari literatur dalam bidang yang menarik perhatian peneliti. Sumber yang terakhir yaitu sumber non-pendidikan, di mana pengalaman dan pengamatan yang diperoleh di alam bebas, di samping kegiatan profesional kita yang dapat menjadi sumber bagi masalah penelitian yang berguna. Langkah yang terakhir yaitu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, subbahasan yang keempat yaitu batasan masalah. Batasan masalah adalah pernyataan yang memfokuskan masalah yang akan diteliti. Adapun langkah dalam membuat batasan masalah yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasikan masalah yang akan dikaji. Langkah yang kedua yaitu menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Langkah yang ketiga yaitu dukung permasalahan dengan data lapangan yang sesuai secara terperinci. Langkah yang terakhir yaitu deskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau teori, kemudian gambarkan kondisi real saat ini.
Selanjutnya, kita masuk kepada subbahasan yang kelima, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah menyatakan dugaan atau perakiraan tentang faktor penyebab kenapa masalah itu muncul atau ada. Di dalam rumusan masalah terdapat 3 bentuk permasalahan. Yang pertama, masalah deskriptif, di mana suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, jadi tidak bersifat membandingkan dan mencari hubungan. Bentuk yang kedua yaitu asosiatif, yaitu suatu pertanyaan penelitian yang erat hubungannya antara 2 variabel. Yang ketiga yaitu komparatif, yaitu suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Subbahasan ke-6, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Jenis-jenis tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian kualitatif, yaitu tujuan penelitian kualitatif biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama atau fenomena sentral yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif dapat menunjukkan desain atau desain penelitian yang dipilih, di mana tujuan-tujuan ini harus dirumuskan dalam bentuk penelitian teknis dari bahasa penelitian kualitatif. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan model kualitatif, baik dari segi bahasa maupun dari segi perhatian saat menghubungkan ataupun membandingkan variabel. Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antara variabel, peserta, dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian deduktif terhadap hubungan atau teori tertentu. Selanjutnya, jenis tujuan penelitian metode campuran atau mixed method, yaitu tujuan penelitian kuantitatif yang meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Tujuan meneliti metode campuran biasanya diberikan pertama dalam pendahuluan untuk memberikan pembaca orientasi awal untuk memahami bagian penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk kepada subbahasan yang ketujuh tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian mempunyai 2 hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Terdapat 2 jenis manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, di mana manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Jenis yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Selanjutnya kita masuk kepada subbahasan terakhir tentang komponen penelitian pengembangan, di mana terdapat 3 komponen penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi produk merupakan gambaran yang lengkap dan jelas tentang karakteristik produk, di mana produk yang dihasilkan dapat berupa model pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang dapat membantu memecahkan masalah pembelajaran. Dan setiap spesifikasi produk memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan produk lainnya. Komponen yang kedua yaitu asumsi dan keterbatasan pengembangan. Asumsi pengembangan merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi pengembangan hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan.
Sedangkan keterbatasan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Penulisan keterbatasan pengembangan dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan ini disikapi hati-hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam memanfaatkannya. Komponen yang terakhir yaitu definisi operasional. Definisi operasional menjelaskan tentang kegunaan produk dan cara menggunakan produk yang telah dikembangkan oleh peneliti.